intinya tiap gigi itu jaraknya 1000 sih. Jaraknya 1000 rpm, jadi gear 1 di 7000, minimal di 7000 kok ya. Harus dijaga di 7000. Jadi kalau misalkan kamu lagi balapan nih, rpm tuh harus dijaga. Di gear 1 itu di 7000 minimal, gear 2 itu di 8000, gear 3 di 9000, gear 4 di 10000, gear 5 di 11000, gear 6 itu di 12000. Intinya gitu, jaraknya 1000. Jadi ketika ngedrag misalkan di posisi 1 atau posisi 2, ya sesuaikan gear 1 minimal di 7000 gitu, minimal gitu. Gear 2 minimal di 8000. Kalau misalkan lagi ngebut, tiba-tiba kita ngerem dikit, kan kita ngover nih. Nah, pas ngover itu kira-kira misalkan dari gigi 6 di over ke gigi 5, kira-kira pas ngover tuh dipastikan RPM-nya tuh kalau gigi 5 kan dia efektifnya di 11.000. Otomatis ya di 11.000. Jadi RPM-nya tuh harus di 11.000 gitu. Pas mulai ngegas lagi tuh gitu. Atau bisa ke gigi 4 turunin, misalkan di lagi gigi 6 nih ngerem dioper ke gigi 4. Kalau misalkan kita dioper ke gigi 4 itu RPM-nya itu minimal di 8 di berapa di tadi tuh di 9.000 ya, di 10.000 minimal kalau gigi 4. Misalkan kita nih lagi di gigi 6 ngebut, ada mobil ngerem dikit ngulangi kecepatan. Nah, RPM tuh otomatis kita over gigi kan, kalau ngerem dikit atau ngurangin kecepatan, kita over dari misalkan posisi gigi 6 kita over ke gigi 4 nih. Ternyata RPM pas dioper ke gigi 4 itu pas kita mulai ngegas lagi tuh RPM-nya mulai dari 10.000 misalkan, berarti itu udah benar. Tapi kalau kita oper ke gigi 4 dari gigi 6 oper ke gigi 4 ternyata langsung limit, berarti itu ketinggian RPM-nya. Jadi harus di gigi 5 aja, overnya ke gigi 5, jangan ke gigi 4 gitu. Karena kalau ke gigi 4 dari posisi gigi 6 ke gigi 4 ternyata RPM-nya malah limit, berarti itu ketinggian. Jadi cukup ke gigi 5 aja gitu. Jadi intinya itu patokannya. Gear 1 di 7.000 harus dijaga RPM-nya di 7.000, gear 2 di 8.000, gear 3 di 9.000, gear 4 di 10.000, gear 5 di 11.000, gear 6 di 12.000 ya. Jadi harus dijaga RPM-nya di angka-angka itu gitu. Contoh aku mau ngedrag di RPM mau ngedrag contohnya ini tes ngedrag ya. Tes ngedrag di gear 1, nanti coba di gear 2. Saya di gear 1 nih minimal di 7.000. Kita gantung ini ya, gantung RPM nih. RPM-nya harus di 7.000 dulu kalau gear 1, kalau gear 2 itu 8.000. Kopling buka setengah sambil ditahan sama rem ya. Kita mulai, di belakang ada motor. Kita percobaan gear 1 dulu, nanti gear 2, nanti habis gear 2 udah pulang. Kopling dibuka setengah aja biar gak jalan, agak direm dikit. Kita mulai di RPM 7.000. Nah ini RPM 7.000 nih. Go. 1 2 3. Baik teman-teman, ini mau dilanjut. Tadi lagi ngetes di gigi 1 tapi keburu habis baterainya, jadi ganti baterai dulu. Kita mulai lagi, balik lagi di gigi 1 ya. Gimana cara ngedrag gigi 1, gigi 2. Kalau gigi 1 itu pas berhenti, gigi 2 pas jalan gitu ya. Kita mulai gigi 1 dulu. Nah caranya itu gigi 1 nih posisi RPM harus digantung minimal kalau gigi 1 7.000. Seperti yang aku kasih tahu tadi, gigi 1 itu harus dijaga RPM-nya di 7.000,
gear 2 di 8.000, gear 3 di 9.000, gear 4 di 10.000, gear 5 di 11.000, gear 6 di 12.000 gitu ya. Kita coba dari gigi 1 dulu sambil berhenti, kita coba ngedrag, latihan ngedrag gitu ya. Jadi RPM harus digantung di 7.000, di 7.000. Kopling agak dibuka dikit, sambil agak ditahan remnya. Ntar di itu udah motor, sambil di kopling buka dikit biar enggak ngejeklak, buka dikit, agak direm dikit, terus RPM digantung di 7.000. Kita mulai, bismillah. Minimal di 7.000 tuh, di 7.000 tuh minimal ya, minimal di 7.000 ya, syukur-syukur bisa lebih. Nah itu tadi, jadi apa namanya, minimal digantung di 7.000 untuk gear 1. Syukur-syukur kalau bisa mentok sampai 13.000 RPM. Itu tadi aku ngasih contoh doang ya gitu. Jadi gitu. Harus digantung minimal di 7.000. Syukur-syukur ya kalau bisa 13.000 RPM nggak apa-apa gitu, asal nanti pas dilepas tuh nggak ngejeklak. Makanya tadi di apa namanya, koplingnya agak dibuka dikit gitu, biar sambil direm juga biar gak jalan, supaya biar nggak ngejeklak gitu, maksudnya gitu. Kita coba gigi 2 ya, habis gigi 2 udah pulang. Kita coba agak ngebut di jalan bentar doang gitu, untuk cara apa ya, mengetahui cara perpindahan gigi gitu ketika kita ngerem, over ke gigi berapa gitu. Jadi ketika ngerem misalkan posisi gigi 6 nih, ngerem agak ngerem dikit, jadi kecepatan berkurang, otomatis atau diturunin kan giginya, apakah diturunin 1 atau diturunin 2 kali gitu. Yang jelas patokannya tadi, kalau gigi 5 itu patokannya di 11.000, harus dijaga di 11.000, gear 4 di 10.000 gitu. Kalau misalkan dioper ke gigi 4 ternyata RPM-nya apa namanya, malah limit, misalkan dari gigi 6 nih dioper ke gigi 4 ternyata langsung limit, berarti itu RPM-nya ketinggian karena langsung limit. Jadi harus ke gigi 5 aja gitu, berarti harus ke gigi 5 aja overnya gitu. Kalau di gigi 4-nya limit gitu. Kita coba di gigi 2 ya. Dari keadaan jalan. Ini lagi keadaan jalan gini. Lagi keadaan jalan gini ya. Ntar dulu deh. Ada mobil lah. Ntar bisa wheeling gak sih? Aku udah lama gak wheeling. Coba ya. Ayo sambil jalan. Udah jarang latihan sih jadi ini. Ada motor lagi. Belajar wheeling nanti aja lupa. Udah jarang wheeling lagi. Kita coba gigi 2 ya. Aduh, banyak motor lagi. Pada dulu lah. Nunggu aman. Gigi 2. Nah gigi 2. Nah jadi RPM-nya ditarik, digantung di 8.000 minimal kalau di gigi 2. Nah contohnya gitu.
Tapi tadi kurang tinggi sih, kurang tinggi. Tapi pas ditarik kan ya, pas ditarik, pas lepas kopling tuh RPM-nya malah turun ke bawah, di bawah 8.000. Jadi kurang narik tadi sebenarnya. Intinya kalau RPM tuh pas mulai ngegas tuh dia mulainya dari 8.000 gitu maksudnya. Tadi pas aku coba di 8.000 kan, terus narik lepas kopling, RPM-nya malah turun di bawah 8.000, berarti kurang narik. Kalau dari posisi kayak gitu ya, posisi dari posisi baru mau ngebut gitu. Jadi tadi ya, kesimpulannya intinya harus dijaga RPM itu. Untuk GSX itu menurut aku kesimpulannya enggak lemot, masih terbilang bagus, meskipun tidak sebagus yang lain mungkin ya, yang ya kayak R15 CBR gitu bawahannya. Tapi kalau RPM-nya dijaga itu beda cerita nanti. Jadi kelemahan itu bisa tertutupi gitu. Jadi tadi patokannya gear 1 itu RPM harus dijaga di 7.000, gear 2 di 8.000, gear 3 di 9.000, gear 4 di 10.000, gear 5 di 11.000, gear 6 di 12.000. Ya, harus dijaga di RPM itu. Tadi pas coba ngedrag di gear 1 digantungkan di 7.000, oke, RPM langsung naik. Tapi pas coba ngedrag di gigi 2 sambil jalan dikit, terus RPM digantung di 8.000, itu langsung turun RPM-nya. Berarti itu RPM-nya di bawah 8.000, kurang maksimal, harus di 8.000 pokoknya. Coba aku mau ngebut ya, gini caranya nih. Dia harus dimaksimalin tiap gigi. Nah, agak perlu dioper karena masih tinggi RPM-nya. Nah, mau belokan jadi kita oper nanti. Enggak, ini RPM-nya masih tinggi, jadi jangan dioper. Kalau dioper malah limit nanti. Nah, kalau ada mobil kayak gini oper aja ke gigi bawahnya. Jadi gitu, jadi intinya harus dijaga RPM-nya gitu. Ini kok malah hujan ya? Nah, jadi gitu, udah beres sih. Aku berbicara ini berdasarkan pengalaman karena pemakaian 4,5 tahun gitu. Aku juga udah pernah balapan dengan motor lain, contohnya sama ada nih yang udah aku tulis nih biar inget gitu. Sama Ninja RR udah pernah 3 kali gitu di kemacetan. Nah, kan ini untuk menanggapi katanya GSX lemot, terus bawahannya lemot, terus coba GSX jagonya di lurusan doang, coba di kemacetan atau di tikungan gitu. Nah, dengan ini saya membuktikan bahwa GSX itu meskipun di kemacetan atau di tikungan itu masih bisa bersaing gitu. Dibilang lemot itu kalau RPM-nya tidak dijaga di batasan-batasan yang aku tadi sebutkan gitu. Sama Ninja RR juga udah 3 kali pernah balapan tuh. Bahkan aku sampai diancungin jempol sama Ninja RR gitu. Pas dalam satu malam itu ketemu Ninja RR, terus keselip kan, mungkin jokinya kurang yoi gitu. Pas putar balik ada Ninja RR lagi balapan sama KLX ketinggalan, tinggal aku tuh sama Ninja RR. Pas mau aku balap Ninja RR-nya malah ngacungin jempol, ya udah gak jadi gitu. Sama Ninja RR udah 3 kali gitu, sama RE King udah 4 kali, udah sering. Bahkan waktu itu aku selipkan RE King, padahal aku nyelipnya juga pakai RPM rendah gitu, nggak pakai RPM tinggi, tapi dia nyalip aku lagi terus ngajak balapan, ngulang-ngulang tangan gitu. Akhirnya aku ladenin kan,
aku ladenin. Sebenarnya aku bisa langsung nyelip gitu, nyelip dia di lurusan tuh. Cuman ada mobil jadi dapat pas di tikungan, pas aku di depan, dia di belakang, nggak kekejar malah makin jauh gitu. Padahal itu di kemacetan gitu. Terus sama R15 Fitri juga udah pernah 3 kali. Sama CBR 150 juga udah 4 kali tuh. Sama Satria FU 2 kali udah pernah di kemacetan. Vixen 1 kali, X-Saber 2 kali gitu. Sama Tiger 1 kali. Tiger juga meskipun 200 cc kalah ya, disebut di kemacetan juga tetap aja apa ya, aku selip dulu. Mega Pro juga waktu itu pernah, dia juga di belakang ngikutin aku, gak bisa nyalip gitu. KLX pernah waktu sama Ninja tuh, CBR 2,5 udah pernah pas di kemacetan. Tapi satunya pas di lurusan sih, pas satunya di kemacetan tuh, macet banget, pokoknya rame banget. Aduh, bawahan tuh masih bisa nempel. Kalau di lurusan udah ketinggalan sama CBR 2,5. Sama Ninja 250 udah 6 kali gitu kan. Bawahan mah kalau meskipun sama 2,5 itu bawahan masih bisa diadu. Kalau di kemacetan mah ya sama CBR 2,5 250 Thailand itu pernah, tapi di lurusannya tentunya dia yang tadinya ketinggalan, dia ketinggalan, tiba-tiba makin dekat gitu, makin dekat, tapi karena ada tikungan jadi makin jauh lagi. Sama R25 pernah sekali, sama Herek CB lama, Herek ya, motor Herek pernah tuh di kemacetan. Ya gitu, intinya dengan pengalaman aku ini, aku sengaja catat biar ingat gitu, supaya aku tuh bicara tidak asal ngomong, tapi ini berdasarkan pengalaman aku gitu, berdasarkan pengalaman aku dan pemakaian 4,5 tahun, dan aku udah tahu karakter motor ini dan sudah tahu bagaimana cara memakai motor ini. Jadi untuk memakai motor ini RPM-nya itu harus dijaga. Dijaga di batasan-batasan tadi. Di gear 1 dijaga di 7.000 rpm, gear 2 di 8.000 rpm, gear 3 di 9.000 rpm, gear 4 di 10.000 rpm, gear 5 di 11.000 rpm, gear 6 di 12.000 rpm gitu. Ini kalau ceritanya lagi ngedrag, gear 1 digantung di 7.000 rpm. Itu tadi langsung udah dites ya di gear 1 7.000 rpm. Ngedrag tadi, coba latihan ngedrag sendiri. Digantung di 7.000 rpm, langsung jalan dia. Tapi pas aku nyoba di gigi 2 sambil jalan juga, udah aku gantung di 8.000, tapi pas lepas kopling malah turun. Berarti mungkin aku salah teknik. Yang jelas intinya bukan masalah tekniknya, tapi terserah kamu cari tekniknya sendiri. Yang penting RPM itu dijaga di batasan-batasan tadi gitu. Intinya gitu. Nah sekarang aku mau sambil pulang, udah selesai ya ngevlognya. Ya buat yang misalkan mau nyoba ngedrag sama GSX, itu ada beberapa catatan. Harus yang full standar pabrik ya. Kalau misalkan GSX-nya nih, jangan yang oprekan. Kalau yang oprekan tuh macam-macam, tergantung mekaniknya juga, part-partnya juga yang dipasang apa aja. Kadang tiap motor juga part-part racingnya di pasaran belum tentu banyak juga gitu. Ada yang banyak, ada yang enggak. Contoh GSX ini part racingnya itu tidak sebanyak merek-merek lain gitu. Terus juga apalagi ya, sudah tahu karakter motor dan bisa memaksimalkan RPM gitu. Nah aku coba mau ngebut sambil pulang ya. Ya nggak lama, nggak sampai ngebut banget sih. Maksudnya ngebut beberapa menit, nanti habis itu udah. Supaya untuk memberikan gambaran gimana cara ngover RPM, menjaga RPM GSX ini gitu. Misalkan kita di gigi 3 nih, gigi 3 ya, gigi 3. Gigi 3. Misalkan ini di gigi 3. Kita mau ngebut, kira-kira di over ke gigi berapa ntar lah. Di sini agak ada pemukiman, takutnya malah gak sopan.
Contoh misalkan posisi di gear 6, tiba-tiba kita ngurangin kecepatan, kira-kira dioper ke gigi berapa? Apa ke gigi 5 atau ke gigi 6? Kalau misalkan dioper ke gigi 5, RPM-nya masih di 11.000 atau itu berarti oke, bagus. Tapi kalau ternyata dioper ke gigi ke gigi 5, RPM-nya misalkan malah di 6.000, berarti kurang bawah giginya, harus ke gigi 4. Kalau gigi 4 di atas 10.000, di atas 10.000 berarti udah benar ngoper giginya, dari gigi 6 ke gigi 4. Tapi kalau langsung limit berarti ketinggian, ternyata harus cukup di gigi 5 aja. Tapi kalau dioper ke gigi 4 ternyata malah di bawah 10.000, misalkan malah di 4.000, ya berarti kurang. Dari gigi 6 harus oper ke gigi 3 gitu. Contoh, nanti kita mulai di ini contoh ya. Sartar. Nah, ini kita di gigi 4 ya. Gigi 4. Kira-kira ini dioper ke gigi berapa? Ini ke gigi 1 juga bisa. Coba nih ya. Ntar ada mobil gede lagi. Ntar minggir dulu dah. Misalkan ini misalkan contoh aja, ini gigi 4 ya, mau balap nih harus dioper ke gigi berapa? Ini kecepatan di 20 ya, ke gigi 1 aja. Aduh, ada mobil lagi. Tar, ini belum ada kesempatan nih. Banyak mobil Tar dulu. Nah, misalkan ini gigi 4 ya, gigi 4 kecepatan 20. Kecepatan 20 misalkan. Oper ke gigi berapa? Ke gigi 1 lah. Contohnya gini. Tuh. Nah, contohnya gitu. Tadi kan di gigi 4 kecepatan 20, oper ke gigi berapa kalau mau balap? Ya ke gigi 1. Jadi ngelewatin gigi 3, ngelewatin gigi 2 gitu, langsung ke gigi 1. Soalnya tadi pas dari gigi 4 kecepatan 20 dioper ke gigi 1, dia itu masih narik, belum limit, berarti benar pengoperannya sudah benar. Kalau misalkan tadi aku dari gigi 4 dioper ke gigi 1 ternyata langsung limit, berarti ketinggian limitnya. Jadi tadinya harusnya dioper ke gigi 2 gitu. Tapi tadi udah benar dari gigi 4 karena kecepatannya cuma 20 gitu kan. Dari gigi 4 di RPM berapa tadi ya? 3.000 kalau nggak salah ya, apa 4.000? Oper ke gigi 1 dan masih bisa narik, berarti sudah benar. Itu cara ngatur RPM-nya gitu. Kita coba ngebut ya. Maksimalin di tiap gigi. Contohnya gitu sih. Udahlah, segitu aja ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kalian sebagai user GSX. Jadi kesimpulannya sebenarnya GSX bawahannya lemot tuh apa ya, dibilang bener ya bener, dibilang salah ya salah gitu. Dibilang bener ya mungkin tidak sebaik bawahnya, mungkin tidak tidak sebaik yang lain mungkin ya, maksudnya dibandingkan CBR sama R15 mungkin GSX bawahnya masih kurang gitu kan. Tapi overall bawahannya menurut aku bagus gitu. Lemot kalau RPM-nya tidak dijaga, tidak pakai RPM tinggi. Tapi kalau pakai RPM tinggi GSX atau dengan batasan-batasan yang tadi yang aku sebutkan,
gear 1 di 7000, gear 2 jaga di 8000 rpm, gear 3 di 9000, gear 4 di 10000, gear 5 di 11000, gear 6 di 12000. Kalau rpm itu dijaga di situ, kata lemot itu sudah udah gak ada lagi gitu. Lemot kalau RPM-nya tidak dimaksimalkan gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman juga sih, yang ada yang bilang kalau GSX jagonya di lurusan doang, coba di kemacetan atau di tikungan katanya. Karena GSX bawahannya katanya lemot. Tapi ini pengalaman aku sering gitu. Dulu pas waktu barbarnya gitu. Aku juga pernah barbar meskipun sekarang udah berkurang gitu ya kan. Udah pernah balapan di jalan mah sama yang tadi aku sebutkan tadi, udah banyak gitu sama macam-macam motor gitu. Dan GSX gak ketinggalan. Lagi pula di kemacetan itu gini loh, keahlian joki untuk selip juga itu penting. Yang menentukan menangnya balapan di kemacetan itu, ini aku kasih tahu ya, skill joki dalam hal selip, dia mampu membaca keadaan, kira-kira jalanan yang kosong kemana itu kalau di kemacetan gitu. Dan tadi juga pintar mengatur RPM, menjaga RPM GSX harus dijaga, harus tetap di RPM tinggi gitu meskipun di kemacetan gitu. Misalkan kita ngebut misalkan di gigi 4 kita ngerem karena ada mobil, oper ke gigi berapa ya, kamu pakai feeling juga sih, feelingnya harus bagus. Kalau misalkan dari gigi 4, apakah cukup di over ke gigi 3 doang atau ke gigi 2? Kalau misalkan ke gigi 2 pas di over ke gigi 2 ternyata di RPM-nya di atas 8000, berarti bagus, itu udah bener. Tapi kalau dioper ke gigi 2 ternyata langsung limit, berarti salah pengoperan giginya, harusnya ke gigi 3 gitu. Itu kalau di kemacetan. Jadi pintar selip, pintar menjaga RPM itu. Aku gak pernah merasa ketinggalan di kemacetan ketika balapan gitu. Itu kesalahan ya, jangan diikuti, karena aku itu nakalnya aku di situ gitu. Aku juga pernah barbar gitu. Nah, kalau di tikungan itu tergantung joki juga, coy. Tergantung joki, dia pinter nikung enggak gitu. Terus setelah nikung sebelum nikung dan setelah nikung itu harus pintar menjaga RPM gitu. Kira-kira gigi harus dioper berapa kali gitu. Jadi mungkin sekian ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Itulah dia vlog kali ini tentang cara mengoperasikan motor Suzuki GSX R150 dengan pendekatan lebih ke cara menyesuaikan atau menjaga RPM di tiap gigi. Dan mengatur perpindahan gigi gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh iya teman-teman, ada yang lupa. Jadi ada poin-poin yang tidak disebutkan. Jadi kenapa aku beli GSX? Salah satunya itu karena performa mesinnya ya. Yang pertama karena desain, yang kedua karena performa mesin. Nah, bagian dari performa mesin itu bisa dilihat di batasan RPM-nya. Jadi RPM GSX itu bisa nyampe 13.000 RPM gitu. Jadi nafasnya panjang banget. Dan meskipun kena limit itu tidak berasa gitu, tidak ada suara limitnya. Jadi
meskipun limit, misalkan kecepatan di gear 4 itu bisa nyampe 128, meskipun sudah limit itu sudah bolak-balik dari 128 ke 127, 128, 127. Meskipun sudah kena limit, tapi tidak ada suara limit gitu, jadi seakan-akan gak ada limitnya gitu. Jadi RPM-nya di 13.000 dan itu paling tinggi dibandingkan motor lain. Sama R15 V3 juga R15 RPM-nya lebih rendah. Mungkin kalau R15 V3 itu kalau gak salah di 12.000 ya. Di 12.000. Bahkan motor-motor lain itu RPM itu paling bisa di 11.000. Di 11.000-an atau mungkin di 10.000 kali ya. Ada kali di 10.000. Kalau aku pernah nyoba itu motor Honda Sonic ya. Aku nyoba kan gaspol di gigi 1, mulai dari gigi 1. Baru aja ngegas itu udah kena limit gitu. Jadi nafasnya pendek banget gitu. Jadi salah satu alasannya karena GSX itu RPM-nya tinggi gitu, sampai 13.000 RPM, nafasnya panjang gitu. Makanya pas dipakai itu enak. Terus ada juga yang ini ya, yang bilang katanya GSX bawahannya kalah sama Matic katanya. Mungkin ya itu tadi dia belum mengenali karakter motornya gitu. Jadi GSX ini bukan untuk tanggung-tanggung ya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Motor GSX ini bukan untuk tanggung-tanggung. Kalau mau nyantai ya nyantai sekalian, pakai RPM rendah gak apa-apa. Tapi kalau mau balapan ya pakai RPM tinggi gitu. Jangan tanggung-tanggung. GSX bukan untuk tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung malah ya gitu. Jadinya malah terkesan lemot karena RPM-nya tidak pakai RPM tinggi gitu. Jadi GSX bukan untuk tanggung-tanggung. Kalau mau nyantai-nyantai sekalian, gak apa-apa pakai RPM rendah juga, karena untungnya kalau untuk balapan ya otomatis ya harus pakai RPM tinggi gitu, jangan tanggung-tanggung gitu. Nah itu jadi sebagai tambahannya. Jadi itu aku berbicara berdasarkan pengalaman ya, bukan omong kosong gitu. Dan karena dulu juga aku pernah barbar gitu, pernah nakal. Karena nakal aku itu ya di situ, jadi suka balapan. Tapi nggak sembarangan balapan dia sama orang-orang yang ini aja, yang sama-sama barbar juga gitu. Baik di kemacetan ataupun di lurusan gitu. Baik di kemacetan ataupun di lurusan gitu. Aku juga pernah barbar. Tapi meskipun aku kadang-kadang dulu suka barbar, meskipun sekarang udah berkurang sih, nggak kayak dulu lagi. Meskipun dulu aku pernah barbar, tapi aku tuh gak pernah show off, atau apa istilahnya tuh apa ya, show off atau apa, gak pernah show off, gak pernah menunjukkan gitu, gak pernah menunjukkan kebarbaran aku di depan temen aku gitu. Misalkan aku lagi jalan bareng nih, lagi konvoy sama temen gitu ya, aku gak pernah menunjukkan kebarbaran aku naik motor, gak pernah gitu, gak pernah. Aku selalu nyantai kalau sama temen gitu. Aku barbar kalau sendiri gitu. Ya karena kalau barbar di depan temen ya ngapain gitu kan, mau ngapain. Kalau aku sendiri kan kalau lagi sendiri kan bebas gitu. Kalau lagi sama temen, pengen ngebut nih, tapi ya masa temen saya mau ditinggalin gitu kan. Jadi aku gak pernah tuh menunjukkan kebarbaran aku di depan temen kalau lagi jalan bareng. Nah itu ya teman-teman, sebagai tambahannya. Oh ya, aku nih kalau lagi ngebut naik motor, biasanya aku tuh fokus ke jalan. Jadi kalau ada temen gitu atau ada yang kenal sama aku, terus tiba-tiba aku nyalip kok gak nyapa gitu, ya jangan ini gitu. Jangan merasa
tidak dihargai gitu. Karena aku juga bukan berarti aku tidak nyapa, aku tidak menghargai, tapi aku lagi ngebut ya harus fokus gitu. Jadi untuk sapa-sapaannya ditunda dulu gitu. Kan untuk sapa-sapaan gampang lah, nanti juga pas di tempat juga bisa ketemu, bisa sapa-sapaan gitu. Jadi kalau aku lagi ngebut ya aku fokus gitu. Aku fokus ya, yang nyantai biarin nyantai gitu, yang ngebut ya ngebut. Jadi kalau misalkan aku gak nyapa nih, tiba-tiba di jalan aku lagi ngebut, terus ada teman aku misalkan atau ada yang kenal sama aku gitu, terus aku gak nyapa, ya jangan merasa tidak dihargai karena aku fokus gitu, fokus ke motor. Karena kalau lagi ngebut harus fokus gitu. Dan karena aku lagi ngebut, jadi untuk sapa-sapaannya ditunda dulu gitu, nanti kalau udah nyampe di tempat aja gitu. Jadi buat misalkan ada yang kenal, tiba-tiba aku nyalip gitu ya, ngebut dari belakang, itu bukan karena tidak menghargai, tapi aku harus fokus gitu. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalkan aku tiba-tiba ngebut, nyalip gitu dan tidak nyapa gitu, karena aku harus fokus. Karena bahaya gitu kalau sampai aku kagok. Jadi untuk sapa-sapaannya ditunda dulu, kan masih bisa nanti kalau udah di tempat ketemu gitu. Itu, terima kasih.